Seluruh warga negara Indonesia diperbolehkan untuk berpendapat dan menyampaikan haknya, termasuk juga berpendapat dalam dunia digital. Hal ini sudah diatur dalam UUD 1945 pasal 28F. Tapi, apakah segala hal yang kita sampaikan tidak memiliki aturan? Atau kita memiliki batasan-batasan tertentu sehingga kita bisa terbatas dalam menyampaikan sesuatu? Berpendapat adalah hal mendasar yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia dan ini dijamin, termasuk juga di dalam ruang lingkup digital. Hak ini memungkinkan kita untuk berbagi ide, opini, dan pendapat tanpa rasa takut. Tapi, tetap perlu diingat bahwa hal ini bukan tanpa batasan. Kita tetap memiliki batasan dan aturan yang berlaku. Negara bukan tanpa alasan membuat aturan ini. Aturan ini itu dibuat untuk mengurangi adanya penyalahgunaan hak seperti penyebaran berita hoaks, penyebaran fitnah, melakukan pengancaman, dan juga pendapat yang dapat merugikan keamanan nasional. Sebagai warga digital, negara juga memberikan hak-hak kepada kita, seperti yang pertama, hak untuk bebas berekspresi. Hak ini diberikan negara agar kita bebas untuk melakukan pendapat, namun tetap dengan rasa tanggung jawab dan tanpa melakukan pelanggaran, seperti pengancaman dan berita bohong. Kemudian yang kedua adalah hak untuk menjaga privasi. Hak ini diberikan kepada kita agar kita bisa menjaga data pribadi milik kita sehingga tidak ada penyalahgunaan. Kemudian yang ketiga adalah hak untuk mengakses informasi. Akses informasi sudah dimiliki oleh kita sehingga kita berhak untuk mencari, menerima, dan juga mendapatkan informasi yang relevan, akurat, dan juga bermanfaat. Kemudian yang terakhir adalah hak dalam keamanan digital. Kita berhak untuk merasa aman dari ancaman yang berada di dunia digital. Hal ini seperti penyebaran doxing dan penyalahgunaan data pribadi. Beberapa di antara kita pernah mendengar bahwa hak datang dengan tanggung jawab. Immanuel Kant juga menegaskan bahwa kebebasan individu harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk menghormati kebebasan orang lain. Yang pertama, menghormati hak orang lain dengan tidak menyebarkan hoaks atau konten yang melanggar privasi. Yang kedua, menggunakan teknologi secara positif, hindari cyberbullying, hate speech, atau spam. Kemudian yang terakhir, berpikir sebelum mengunggah. Kita harus ingat bahwa jejak digital itu abadi. Jangan sampai unggahan hari ini memiliki dampak yang besar untuk 10 tahun lagi. Seperti terhadap salah satu kasus yang baru-baru ini terjadi dan ini dilaporkan dari Polda Metro Jaya yang menangkap pelaku pengancaman yang dilakukan di dunia digital. Kasus ini mengingatkan kita akan kewajiban kita sebagai warga negara digital. Media sosial memberi kita kebebasan berekspresi, tapi itu juga harus diimbangi dengan rasa tanggung jawab dari diri kita masing-masing. Jangan sampai digunakan untuk melakukan pengancaman, ujaran kebencian, dan penyebaran hoaks. Sebagai pengguna, kita juga wajib untuk menghormati hak orang lain, mematuhi hukum seperti UU ITE yang telah berlaku di negara Indonesia, menjaga keetika berkomunikasi, dan melindungi privasi diri sendiri dan orang lain. Oke, jadi teman-teman dari sini kita belajar bahwa kita sebagai warga digital harus tetap mematuhi aturan yang berlaku dengan tidak melakukan pengancaman, dengan tidak melanggar aturan, dengan tidak menyebarkan berita-berita bohong. Karena hal itu bisa menjadi ancaman bagi kita dan juga negara. Selain itu, kita juga harus bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.